Tapi menjelang Pilpres ini, saya lihat ada beberapa anggota partai politik pendukung pemerintah melakukan fungsi oposisi. Kita sudah bersepakat bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia bukan monarki. Kalau sistem monarki itu ada politik dinasti. Karena kita sudah bersepakat dengan sistem demokrasi ada ruang-ruang kompetisi dalam demokrasi. Ada bertanding dulu lah. Bertanding dulu secara fair, ya kan? Menjunjung sportivitas, pembelahan pemikiran, ide, kepentingan, dan pembelahan partai politik di tingkat nasional itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan pasti akan merembes ke tingkat bawah. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama seorang tetua OKP, bukan ketua, bukan senior lagi, udah tetua. Tetua itu udah kultural, bos. Dan gini, bos. Dan Dan lu, tidak bisa digudeta. bos, lu kalau jadi Pak Amin. Pak Amin emang nggak bisa dikudeta? Pak Amin aja bisa. Oh gitu. Nggak bisa lah. Ya, tetua tidak bisa digudeta. Iya, Tetua, kiai, itu kan, Betul. yang berbau kultural tidak bisa digudeta. Pendiri itu apalagi yang ada di BPKB ini, Mas ya, nggak bisa tuh pendiri partai segala macam. Berarti- Mau berganti kepengurusan tapi dia namanya tetap ada di BPKB. itu. Ada, kecuali dia keluar dari partai. Oh, berarti maksud Mas Yoga Pak Amin yang mengkudeta dirinya. Dan yang hebat tadi, kan lu bilang tetua OKP. Iya. Tetua OKP. Iya, tetua OKP. Biasanya kalau kayak Bang Zulfan kan dia HMI ya. Iya. HMI-nya di Jakarta, kuliahnya di UNAS kan. Siapa lagi lah, you name it lah. Misalnya Pak JK, HMI-nya dari Makassar. Makassar. Ini bos, spesial bos. Iya. HMI-nya di Bali. Iya. HMI apa nih? HMI Vacation. HMI Canggu. HMI Denpasar, HMI Internasional. Oh ya. Iya. Kita sudah siapa-siapa dia sudah kelamaan. Iya. Viva Yoga Mauladi. Iya. Thank you Mas sudah. Terima kasih Mas Budi, Mas Ari. Berkunjung Diundang. ke sini. Ngeri. Ini bagus ini ya. Ngeri. Mantap ini. Oligarki Mas. Ini AC Kemendak. Ini lampunya Lampunya Sesnek. kursi. Kursi ini SKP. Jadi macam-macam. Macam-macam. Kalau mic ini LPSK ini. Ya, inilah crowdfunding politik. Iya, iya. TV-nya PUPR. Betul, betul. Semua berkontribusi bagi Semua. penguatan demokrasi. Iya, betul. Ini kan Iya. juga penguatan demokrasi. Itu kamera ini yang kiri ini kamera oposisi nih. Yang kanan kamera pemerintah. Jadi semua berkontribusi. Ya, kita menikmati ini dan semua oposisi pemerintah. Pertanyaan pertamanya, Mas. Ya. Kalau katanya gini, ini Pilpres kita ini friendly match. Kalau kalah ntar juga gabung. Rekonsiliasi. Ya, kalau Pak Prabowo menang misalnya Mas Anies jadi Menteri Luar Negeri lah gitu misalnya. Karena Mas kan Ganjar pidato bahasa Iya. Inggris di PBB Iya, Mas Anies keren kan. paten. Bibirnya gimana? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, in the Mirip banget. radical transformation, Iya. ya kan perubahan. Ya kan? Nah kan, Mas Ganjar Mendagri katanya kan. Kalau Mas Ganjar yang menang, Pak Prabowo Menhan lagi. Iya. Mas Anies bisa jadi Pak Mahfud. Menteri Pak Mahfud jadi Menko Polhukam lagi gitu misalnya kan. Caimin. Kalau Mas Ganjar yang menang, Pak Mahfud Wapres dong. Oh iya benar. Iya kan? Kalau Mas Anies yang menang, Pak Prabowo Menhan lagi, Pak Mahfud Menko Polhukam. Jadi gitulah. Ini friendly match kata orang-orang. Iya, betul. Dan tidak salah itu. Nah, Karena tidak ada undang-undang yang mengatur pasca Pilpres yang kalah ada di barisan oposisi atau barisan di luar pemerintah. Tidak ada aturan itu. Saya 2 kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu, pernah diskusi bagaimana kalau di dalam Pilpres ini yang menang menjadi partai pemerintah bagi pasangan calon dan partai-partai politik yang mengusung, kalau kalah berada di luar pemerintah. Pernah diskusi, tetapi kemudian tidak masuk di pasal Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang sekarang ini diterapkan untuk pemilu
2024. Jadi kalau ke depan ini menjadi bahan pertimbangan, jadi pasangan calon yang menang itu menjadi barisan pemerintah, yang kalah menjadi barisan di luar pemerintah atau barisan oposisi. Tapi problem demokrasinya adalah ketika yang menang itu didukung oleh partai politik yang jumlah DPR-nya kecil, Minoritas ya. maka akan terjadi Instabilitas. di lembaga legislatif. Oh, ini mengingatkan kita di 2014 ada KMP dan KIH itu Mas ya. Itu. Jadi padahal kan lembaga legislatif, lembaga eksekutif itu menurut model trias politika Montesquieu, meskipun ada pemisahan cabang-cabang kekuasaan, tetapi mereka juga punya fungsi yang hampir mirip. Fungsi legislasi DPR, dia juga punya fungsi budgeting yang dipunyai oleh lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif punya fungsi budgeting, tapi dia juga berperan untuk melaksanakan fungsi-fungsi legislasi. Karena undang-undang itu bisa diputuskan atas persetujuan dua lembaga, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Mas, kalau gitu tapi kan keuntungannya oposisi jadi kuat. Kan orang bilang oposisi lemah gitu ya. Apakah oposisi kuat ini menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan untuk running government? Iya, betul. Jadi kita memakai bahasa oposisi dalam tanda petik saja ya, biar lebih mudah, yaitu partai luar pemerintah lah. Barisan yang ada di luar pemerintahan. Itu menjadi bagian yang penting dalam pelembagaan demokrasi untuk checks and balances. Karena kekuatan barisan di luar pemerintah itu menjadi sangat penting untuk melakukan koreksi, kritik, pengendalian terhadap seluruh kebijakan kekuasaan. Oh, bahkan di parlementer tuh ada shadow cabinet bahkan itu Mas di beberapa negara ya. Ada. Oposisinya bikin kabinet bayangan gitu kan. Jadi persoalan barisan oposisi itu bukan hanya di parlemen saja, di DPR saja, tetapi di luar kekuatan parlemen juga ada namanya kekuatan civil society. Jadi kekuatan civil society itu adalah kelompok masyarakat yang terorganisir yang mempunyai ciri satu, kritis terhadap kekuasaan, mampu menjaga intervensi kekuasaan, dan mampu menjaga jarak untuk selalu memberikan ide gagasan yang bisa melakukan penyeimbangan terhadap kebijakan-kebijakan kekuasaan pemerintah. Mas Yoga, berarti apa yang membuat selama ini gagal undang-undang koalisi permanen ini? Apakah ini idenya tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Apa yang membuat orang nolak atau dalam perjalanan Mas Yoga penolakannya seperti apa? Nah, kita kan pernah contoh yang Budi singgung tadi, KMP, KIH. Itu agak solid tuh. Agak solid. Bang Fahri kan dulu. Bahkan kalau nggak salah hampir pilkada dikembalikan waktu itu Mas ya ke DPRD. Iya. Save on you itu kan, save on you. Jadi problemnya adalah belum adanya kesepakatan pemahaman terhadap seluruh partai politik. Karena dalam Pilpres ini mau kalah, mau menang, kalau mau ikut bergabung dengan pemerintah ya ikut saja. Karena tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa yang kalah harus berada di luar barisan pemerintahan. Tidak ada. Jadi permasalahannya karena Indonesia ini luas, besar, dan yang kedua butuh stabilitas politik yang menyeimbangkan antara kekuatan DPR dan pemerintah, sehingga proses akomodasi terhadap kekuasaan ke depan itu adalah tergantung kepada proses negosiasi dan komunikasi antar partai politik pasca Pilpres. Gitu. Ruangnya dibuka memang ya. Ruangnya dibuka. Dan memang ya kalau ini kan artinya berarti tidak mungkin loh apa yang kita lihat bagaimana Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, termasuk PAN. Ya, termasuk PAN. Ya, itu nggak mungkin dong kita melihat gambaran itu dong. Ketika misalnya undang-undang ini jadi. Dan artinya dulu itu kalau kata Mas Yoga itu kan nggak bisa terputuskan ini kan, karena ada penolakan. Nah, sekarang ini kondisinya cuacanya gimana Mas? Iya, waktu itu memang ada ide waktu saya menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu yang sekarang menjadi nomor 7 tahun 2017 itu, ada ide untuk itu, tapi kemudian seluruh partai politik belum ada keserakaman tentang pasal itu, sehingga ditolak dan tidak masuk di Undang-Undang Pemilu. Yang paling keras nolak siapa waktu itu, Mas? Ingat Pak?
Ya adalah gitu. Kawan kita juga gitu. PAN tapi dari awal mengawal ide ini. Ya, PAN menginginkan bahwa proses demokrasi ini harus ada checks and balances dan ide untuk memberikan treatment terhadap Pilpres bahwa barisan oposisi itu harus menjadi bagian dari penyeimbang demokrasi itu penting gitu. Nah, nanti ke depan kalau ada revisi undang-undang pemilu, sebaiknya partai-partai politik mulai untuk berbicara, berdiskusi, menyatukan ide dan pemahaman bagaimana kalau sebaiknya di undang-undang pemilu itu dimasukkan pasal bagi partai politik atau kandidat yang kalah di Pilpres tidak boleh masuk di kabinet di barisan pemerintah, tapi di luar. Tapi ada risiko politiknya. Tadi saya katakan kalau ada risiko politiknya bagi pemenang Pilpres apabila didukung oleh partai politik yang jumlah kursinya minoritas, itu akan terjadi instabilitas di parlemen, di DPR RI. Nah, untuk menjaga itu bagaimana mekanisme? Itu juga nanti mungkin aja berimplikasi ke pilkada gitu ya Mas ya. Koalisinya Ada jadi implikasi. Enggak, kalau pilkada ini unik ya. Pilkada itu tidak konkordan dengan konfigurasi politik nasional. Pilkada itu sangat spesifik, ada nilai kultural, ada nilai local wisdom, dan konfigurasi yang sangat spesifik ini tidak beririsan dengan konfigurasi politik nasional. Dulu seingat saya dulu pernah Sekjen PAN Pak Edi Suparno itu bilang, wah kita mau koalisi permanen gitu, sampai di pilkada gitu. Kita harus nempel sama Gerindra gitu. Pernah ngomong itu di. Itu 2014 nature-nya gitu kan? Ya sampai 2019 juga. Ya itu, tapi kenyataan di lapangan tidak menunjukkan itu. Misalnya kayak PKS, juga beberapa daerah tertentu juga berkoalisi mengusung satu pasangan dengan PDI Perjuangan. Jadi memang konfigurasi politik pilkada itu bukan cerminan dari konfigurasi politik nasional dan tidak konkordan. Konfigurasi politik pilkada itu tergantung pada situasi daerahnya yang sangat spesifik. Tapi masih mungkin juga ya, misalnya di DKI ini yang menang koalisi PAN sama PKS atau Demokrat gitu ya, 3 partai menang gitu misalnya, ya kan? Yang lain itu suara daerahnya ya? Ya suara daerah, ya, yang di DPRD lah, ya, tapi komposisi kan, DPRD ya? Iya, partai pendukung ya 3. Kalau daerah lebih cair ya, maksudnya nggak mungkin kepala dinas titipan PAN itu kan nggak mungkin kan? Ya, walaupun prakteknya mungkin terjadi, tapi secara de facto kan nggak mungkin orang yang ber-KTA PAN jadi kepala dinas kan? Kalau itu kan soal pilkada. Kalau ke DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu relate juga nggak Mas? Konkordan juga nggak? Konfigurasi nasional dibawa juga ke komposisi oposisi dan kekuasaan di DPRD? Enggak juga. Jadi memang tergantung kepada konfigurasi di daerah antara pilihan kandidat yang kita usung itu beririsan dengan konfigurasi di lembaga legislatif untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tapi mungkin nantinya preferensi untuk menduetkan yang satu koalisi permanen itu pasti lebih besar gitu ya. Lebih besar. Ada prioritas kan? Ya, ada prioritas ya. Ada prioritas, tapi bukan mutlak. Mutlak ya, betul. Bukan mutlak. Karena memang konfigurasi di daerah itu memang spesifik dan sedikit jadi, agak kira-kira gitu. kalau undang-undang itu masih bisa dikejar sekarang atau nanti untuk 2029 Mas menurut 2029 nggak bisa sekarang, nggak bisa sekarang gitu. Oh berarti kalau sekarang masih mungkin gabung kalau nih kawan-kawan nih kan. Kalau sekarang sih ya kalau mau kalah ya silakan bergabung kalau memang mau gitu ya kan gitu kan gitu. Jadi kompromi pasca kita ketemu presiden dan wakil presiden terpilih, apa yang dibayangkan Mas Yoga belum bisa dilakukan. Belum bisa dilakukan. Kita nanti di Pilpres 2029 baru kemudian konfigurasinya lebih ajak gitu. Karena pemilu 2024 itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, jadi nanti kalau ada revisi pasca 2024, kalau ada ini itu bisa diterapkan kalau kemudian pasal itu masuk untuk pemilu 2029. Tapi berarti Mas, unit kekuatan politik di DPR nanti bukan fraksi lagi ya, tapi koalisi kan? Setgap ya? Iya, jadi koalisi beberapa fraksi. Kan tadi Mas Yoga bilang ada yang kelompok
ruling parties gitu ya, yang menjadi bagian dari partai yang ikut dalam kabinet, itu satu kekuatan di DPR. Yang tidak kan ada kekuatan lain lagi. Artinya kan semua dia bisa jadi ini kayak kalau ada dua kandidat bisa jadi kayak Republik sama Demokrat di Amerika kan, kira-kira yang banyak kayak begitu. fraksi-fraksinya Karena fraksi itu adalah perpanjangan partai politik. Gitu. Tapi ada problem lagi. Ada banyak problem ini di Indonesia. Banyak problem. Kalau ketemu sama saya banyak problem. Problem yuridis. Gini. Jadi cabang-cabang kekuasaan Montesquieu itu adalah ada pemisahan, ya. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Indonesia menerapkan model Montesquieu itu tidak murni. Tidak murni. Tidak murni artinya untuk lembaga legislatif dia juga punya hak untuk melakukan persetujuan terhadap anggaran, ya kan? Nah, untuk legislatif dia juga punya hak untuk melakukan persetujuan terhadap penetapan undang-undang, gitu, kan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, soal fungsi DPR dan anggota DPR. Ada 3 fungsi. Fungsi legislatif, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan monitoring, gitu. Nah, ini sekarang fungsi monitoring, fungsi evaluasi itu adalah melekat sebagai hak politik dari anggota DPR, apapun posisi dari fraksinya atau partai politiknya. Nah, itu. Jadi meskipun lu ruling party, tapi lu harus tetap melakukan check and balances. Meskipun dia ruling party, melekat dalam dirinya adalah hak sebagai anggota DPR untuk melakukan fungsi kritik terhadap lembaga eksekutif. Jadi nggak bisa yes man juga dong. Apapun yang diajukan pemerintah, diusulkan pemerintah, lu pasti akan karena jadi kayak orde baru. Tugas ketatannegaraannya DPR adalah oposisi pada dasarnya. Pada dasarnya pengawasan tadi. Pada dasarnya fungsi lembaga legislatif DPR itu melakukan fungsi oposisi terhadap lembaga eksekutif. Dengan dasar itulah pasal yang tadi saya nyatakan itu tidak dimasukkan di Undang-Undang Pemilu. Itu yang membuat rumit. Sekarang ini fungsi pengawasan, fungsi controlling DPR itu bukan hanya berlaku kepada anggota DPR yang berada di luar barisan pemerintahan, tetapi juga kami yang berada di barisan pemerintahan juga melakukan fungsi kritik dan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif pemerintah. Nah, jadi nggak mungkin kalau kayak gitu apa fungsinya undang-undang koalisi permanen ini di DPR? Jadi nggak mungkin kita melihat Masinton Pasaribu bisa interupsi dan mengajukan hak angket gitu ya terhadap pemerintah. Misalnya, kalau undang-undang itu ada. Ya itu makanya sekarang kan begini. Fungsi kontrol, fungsi pengawasan fraksi pendukung pemerintah itu harus dilihat motifnya. Kalau menurut saya motifnya itu adalah agar jalannya pemerintahan itu bisa menjadi bersih, clean government. Bersih, kuat dan berwibawa, tidak untuk merongrong atau menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Tapi menjelang Pilpres ini, saya lihat ada beberapa anggota partai politik pendukung pemerintah melakukan fungsi oposisi yang tujuannya adalah untuk mendelegitimasi pemerintah dalam rangka menaikkan elektabilitas partai dan kandidatnya. Itu bukan ingin melakukan check and balance dan itu apa bedanya sama check and balance? Beda dong. Gimana cara taunya itu kan? Cara taunya kan dari motifnya. Jadi kan dari rasanya kan sudah tahu kan. Fungsi untuk melakukan checks and balances itu penting karena itu inherent dengan lembaga DPR dan anggota DPR. Berarti gitu memang kan? nanti ada pembedaan di dalam praktek check and balances di antara partai yang berada di koalisi pemerintah sama yang bukan pemerintah. Tapi gimana dulu nature-nya sebenarnya genealogi lu adalah oposisi. Karena lu DPR kan. Lu nggak boleh jadi lembaga cap stempel atau ketok palu seperti pada orde baru yang dianggap seperti itu DPR betul, gitu kan, tetapi kemudian jangan juga diselipin dalam rangka untuk menaikkan elektabilitas partai dan untuk menaikkan elektabilitas kandidatnya gitu. Kan tidak boleh begitu dong. Maksudnya, kalau melakukan fungsi kritik ya kan.
Tapi kemudian jangan kemudian diarahkan untuk meningkatkan elektabilitas partainya atau merongrong kewibawaan pemerintah. Maksudnya PDI Perjuangan sekarang udah oposisi gitu, Mas. Nah, itu yang saya lihat, yang dulu partai pemerintah dan harus bertanggung jawab terhadap kinerja pemerintah, malah nih mengkritik keras. Kalau anggota DPR mengkritik terhadap kinerja pemerintah, oke. Nggak ada masalah kan? Tapi ini kan bukan lembaga eksekutif yang bekerja. Ya. Oh, bukan kinerja pemerintah, tapi Kan bukan. iya betul. Oh ini dalam Iya hal kan? MK misalnya itu Mas Yoga ya. Iya. Iya. Dan harusnya ya bukan salah pemerintah juga, mau MK yang dikritik kan. Iya. 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 Benar juga sih. Ya, tapi memang jadi ini Mas ya, ada ambivalensi nanti ya ketika undang-undang ini disahkan, ada hitam dan putih ya kan, ada minyak dan air. Ini fungsi-fungsi ketatanegaraan ini juga harus direview ulang Mas ya. Gimana? Karena perilaku politik dan praktek politiknya pasti susah di lapangan tuh. Hal-hal yang Makanya kayak ini gitu kan tadi. jadi problem demokrasi di Indonesia yang menerapkan model trias politika Montesquieu yang tidak murni, pemisahan cabang-cabang kekuasaan, Iya. dan proses untuk pelembagaan demokrasi dalam rangka menciptakan stabilitas politik di Iya. Indonesia. Nah, apakah itu juga tidak dianggap sebagai sebuah upaya untuk membonsai gitu jumlah partai di Indonesia atas dalih untuk melakukan Betul. penyederhanaan? Karena kalau itu kan model biparti ya. Iya. Gitu yang partainya cuma dua. Kalau lo kalah ya lo oposisi, kalau lo menang ya lo ruling party. Justru Tapi- itu membunuh keberagaman parlemen. Dan artinya gini Ri, kalau skala misalnya dipermanenkan nih. Iya. Apakah 5 tahun lagi lu nggak boleh berkomunikasi dengan oposisi lu untuk membuat koalisi presiden baru? Misalnya ini gimana Mas? Artinya sampai kapanpun lu hanya boleh berbicara bersama-sama berkoalisi dengan orang-orang yang ada di Iya. format di Semangatnya emang 2019 itu. ini dong. Iya, makanya kan rumit. 29. Makanya kan rumit sehingga tidak masuk di pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu. Kalau rumit kenapa tapi diusulin, gini, Mas? Tapi gini, idealnya proses penyederhanaan partai politik itu tidak ada kaitannya dengan itu. Penyederhanaan partai politik itu yang terkenal adalah pembatasan atau threshold. Ini kan ditambah lagi. Kan ada ini parliamentary threshold. Ya. Parliamentary threshold itu ambang batas partai politik untuk bisa masuk ke Senayan. Dulu tahun 2009, pemilu 2009, pemberlakuan parliamentary threshold itu berlaku secara nasional. Artinya untuk DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kemudian masuk di MK, digugat di MK, kemudian dibatalkan. Jadi sampai sekarang bahwa untuk pemberlakuan parliamentary threshold itu hanya ada di DPR RI saja. Untuk provinsi, kabupaten, kota tidak ada pemberlakuan parliamentary threshold. Sehingga partai politik yang tidak lolos di Senayan itu masih punya kursi di provinsi, kabupaten, kota. Nah, pertama ya. Yang kedua, memang agak rumit ya proses untuk pemberlakuan bahwa partai politik yang tidak menjadi pemenang di Pilpres tidak boleh masuk di pemerintahan. Itu. Makanya kan ditolak itu. Tetapi kemudian ini menjadi problem kita ya, problem kita karena berkaitan dengan komposisi dari lembaga DPR yang melakukan fungsi-fungsi konstitusional terhadap pemerintahan. Nah, sampai sekarang juga mau Pilpres karena tidak ada pasal soal itu, jadi ya enjoy saja gitu loh. Toh nanti juga berkumpul lagi. Iya. Saat Iya kan? bertanding, saat bersanding. Kan tidak ada pasal soal itu Jadi kan. friendly match itu jadi relevan. Jadi relevan. Maksud saya begitu, Bos. Iya. Gitu Friendly loh. match kan juga bukan sepak bola gajah kan Mas. Iya. Kalau sepak bola gajah kan pura-pura main. Ini bukan sepak bola gajah, ini sepak bola beneran. Iya, Gitu. cuma habis itu salaman lagi, pelukan Salaman, lagi. menjunjung sportivitas, Betul, ya kan. betul. Siapa yang kalah, siapa yang Kalau menang, bertarung dulu. Kalau dulu ada istilahnya sepak bola Pancasila ini.
gitu. Dua-duanya menang. Dua-duanya juara. Daripada ribut ya udah dua-duanya juara. Nah, maksud saya begitu, ya kan? Karena tidak ada pasal di Undang-Undang Pemilu itu. Ya oke lah. Berarti itu valid ya kalau ada orang bilang nih sepak bola Pancasila atau pemilu Pancasilais itu benar itu ya. Dan Pan Ya, merasa ini rugi jangan pakai dong. begitulah. Jangan pakai Itu begitu. istilah lama. Nah, dan Pan merasa format kayak gini merugikan atau kurang ideal dong sebenarnya. Jadi soal idealitas dalam demokrasi itu relatif. Ya Relatif. makanya subjektifnya. Jadi nilai Pak demokrasi Yoga, ya. itu tergantung kepada nilai kultural suatu bangsa. Nah, Prinsip-prinsip demokrasi itu kan bersifat universal. Ya kan? Tetapi ketika masuk dalam kondisi suatu wilayah, suatu negara, suatu bangsa, dia akan melakukan interaksi, ada akulturasi, ada sintesa dengan nilai-nilai kultural. Kemudian yang muncul adalah local wisdom, dan itu menjadi kesepakatan dari bapak bangsa untuk merumuskan tentang prinsip-prinsip demokrasi versi Indonesia. Nah, local wisdom Indonesia dalam demokrasi kan musyawarah mufakat, kompromi, Iya. Gotong royong. gotong royong. Lah Iya. ini kan agak berlawanan dengan local wisdom tadi, Mas. Kompromi, ayo kita berteman aja, bertanding, Untuk kemudian bersanding. bersanding, untuk bersanding. Itu kan sebenarnya the nature of Indonesian Betul. wisdom kan, Mas. Tapi kita sudah bersepakat bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia bukan monarki. Kalau sistem monarki itu ada politik dinasti. Jadi berdasarkan kepada keturunan dan warisan. Ini kan kita akan melakukan sistem pemerintahan demokrasi. Tidak ada penunjukan, tetapi pemilihan. Mas Budi, Mas Ari, anak raja, kalau tidak dipilih dalam sistem demokrasi, tidak akan terpilih. Bagaimana mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi itu ada politik dinasti? Nah, ini saya jawab ini. Gitu. Ya kan? Ini bukan sistem monarki, tapi sistem demokrasi. Nah, karena kita sudah bersepakat dengan sistem demokrasi, ada ruang-ruang kompetisi dalam demokrasi. Udah bertanding dulu lah. Bertanding dulu secara fair, ya kan? Menjunjung sportivitas. Pemilu itu harus luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas, berintegritas, nyaman, mencerdaskan dan menyehatkan. Pertanyaannya Budi itu gini Mas tadi. Berarti konsep koalisi permanen ini, undang-undang koalisi permanen ini dalam tanda kutip di kembali undang-undang ke tadi pemilu, ya. itu tidak sesuai dengan roh lokal wisdomnya Indonesia dong. Yang Gotong royong, kompromi. Iya, makanya itu sulit diterapkan. Iya kan? Iya. Sampai sekarang kan tidak ada pasal yang mengatur itu. Karena pernah dibicarakan di Pansus Undang-Undang Pemilu soal itu. Tapi kan kemudian tidak diterima. Nah, dengan kondisi seperti itu, maksud saya, oke lah kita bertarung, bertanding, berkompetisi ya dalam ruang demokrasi. Jangan kemudian baper gitu ya. Jadi ide-ide, gagasan, pemikiran itu Toh nanti juga bersanding ya. menjadi bagian yang penting dalam proses peningkatan kualitas. Toh nanti juga bersanding lah. Ini udah mengakui nih. Udah gak kayak dulu bos. Apa tuh? Dulu hitam putih kan politik kita. Setelah ini kita akan kawal terus ya gitu kan. 2019 kan hitam putih. Tetap kita kawal, ya kan? Tetap kita kawal. Karena tugas konstitusional itu Iya. nature-nya. Jadi ruang demokrasi itu juga memegang prinsip-prinsip yang menjadi bagian penting dari seluruh partai politik untuk memegang teguh terhadap peraturan dan kebijakan menurut undang-undang. Mas gini, ada satu hal, kita ini kan agak trauma dengan pembelahan politik, polarisasi politik karena hampir 10 tahun misalnya pola oposisi dan ruling partinya relatif sama. Sehingga pembelahannya aja walaupun nggak ada undang-undangnya. Betul. Pan aja yang kadang-kadang kiri kanan gitu kan. Masuk keluar. Pan ini istilahnya di politik itu agak dinamis. agak lincah. Iya. Kalau Gerindra ekstrim kan. Bung gitu kan. Kalau Pan ini agak lincah bakal kiri. Ya, Striker. Iya, itu kan tidak hanya konfigurasi di elit, Mas. Tapi itu sampai ke bawah-bawah. Di warteg ini kadang-kadang kalau kita melihat ada oposisi kita misalnya, gua nggak mau, kalau bisa pindah warteg kita. Relasi elit yang beku membuat relasi akar rumput juga jadi beku. Nah, dengan pelembagaan
oposisi dan ruling party lewat revisi undang-undang pemilu yang dibayangkan Mas Yoga, bukankah itu akan melanggengkan polarisasi dan pembelahan politik yang pada faktanya agak meresahkan kita dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Dengan bergabungnya kayak sekarang nih misalnya, di Mas Anies ada Caimin, ada Nasdem. Artinya ada sebagian oposisi, ada sebagian ruling party. Oplosan lah. Iya. Oplosan. Ya, ini ramuan inilah. Iya. Pak Prabowo pun begitu. Iya. Ya Pak Prabowo nggak sih? Ada Demokrat. Oh iya ada Demokrat Oplosan juga. masuk. Oplosan juga. Begitupun di enggak sih. Enggak, itu Kalau itu full. Murni itu. Murni. Tapi sekarang nature-nya oplosan. Iya nih. Ya, mereka dua partai pemerintah yang jadi oposisi. Iya, perangainya oplosan kalau kata Mas Yoga sekarang. Jadi kalau sekarang lebih enak Mas, karena udah ada, karena kecairan ini bisa membuat jadi nggak ada lagi nih kita kadrun nama Perangainya. Nah, gitu ya. Gimana Mas? Ini melanggengkan tadi polarisasi yang ada di masyarakat, takutnya. Ya, Gimana? makanya soal pasal itu tidak bisa diterima oleh sebagian besar partai politik kan, dan tidak masuk di undang-undang pemilu. Tapi kemudian kita berharap bahwa proses pembelahan pembelahan pemikiran, ide, kepentingan, dan pembelahan partai politik di tingkat nasional itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan pasti akan merembes ke tingkat bawah. Pasti itu. Jadi nature-nya begitu. Dan Karena ini upaya untuk mengelola pembelahan. Jangan sampai pembelahannya nggak dikelola dengan sebuah konsep elit, malah jadi liar gitu, jadi perkelahian, jadi kriminal gitu. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kalau dalam kompetisi politik itu ada pembelahan. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itu namanya keniscayaan, sunatullah. Gitu. Tapi proses pembelahan itu harus berdasarkan kepada jalur hukum, ide melalui undang-undang, gitu. Nah, itulah yang kalau kemarin dibelah oleh situasi ya Mas ya, oleh amarah gitu ya. Ya tidak boleh kayak begitu. Politik tidak boleh marah-marah, ya kan. Jadi proses pembelahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan akan merembes ke bawah. Emang sekarang lagi banyak yang marah-marah Mas? Hah? Emang sekarang lagi banyak yang marah-marah? Ada sebagian kawan kita juga. Gitu. Mas, sebagai sesepuh inisiator tetua undang-undang pemilu nih. Pokoknya paket undang-undang politik tuh Mas Yoga pasti barang itu ada di situ. Ada Mas Yoga, ada Arief Wibowo ya kan. Sekarang dulu Bang Doli misalnya di Golkar. Dulu ada Agun Gunanjar Sudarsa ya kan. Sama Mas Ganjar juga dulu. Mas Ganjar ini pokoknya paket undang-undang politik tuh udah pasti ini nih udah ketebak gitu. Oh, kalau ini udah maju ini kalau kata Opung Panda, oh ini serius. Iya. Opung Panda bilang gitu, Bang. Oh, aku lihat ini kalau udah lihat siapa di sana? Ah, nggak biasa itu kayak main. Kalau udah Ferry Baldan sama Agun Gunanjar di Golkar, ini serius barang ini aku harus kasih atensi kata Opung Panda. Ya kira-kira gitulah. Mas, satu lagi yang membuat heboh belakangan ini terkait dengan undang-undang politik ini, paket undang-undang pemilu adalah umur calon presiden dan calon presiden. Ini kan dulu kan ributnya ini harusnya open legal policy, tapi kemudian ada MK memberikan fatwa barunya lah ya, norma barunya gitu. Apa kalau bahasa Ari itu apa tadi? Pendekatan apa? Ya itulah pokoknya ya. Istilahnya norma baru lah. Nah, apakah juga persoalan umur ini juga akan jadi concern Mas? Melihat keributan yang terjadi belakangan ini gitu. Dari dulu juga nggak jadi concern di undang-undang pemilu. Nah, saya cerita suasana kebatinan. Asbabun nuzul. Saya 2 kali masuk di anggota pansus undang-undang pemilu. Yang pertama undang-undang pemilu tahun 2012 dan yang sekarang ini undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 kan. Itu modifikasi dari 3 undang-undang. Satu undang-undang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Yang kedua, undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan yang ketiga, undang-undang pemilu presiden. Jadi 3 undang-undang itu dikodifikasi menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pada waktu awal undang-undang pemilu dinyatakan bahwa batas terendah capres dan cawapres itu adalah 35 tahun usianya.
Tidak ada perdebatan yang krusial. Kursi tidak ada yang melayang, tidak ada gebrak-gebrak meja. Kalau yang di acara Kongres PAN. Jangan inget-inget dong. Tidak ada perdebatan krusial 35 tahun. Ya, oke. Nah, di tahun 2017 ada perubahan usia. Dari 35 tahun kemudian dirubah menjadi umur 40 tahun. Ini 2014 ya, Mas? 2017. Nah, 2017 dirubah dari 35 tahun menjadi 40 tahun batas terendah usia capres cawapres. Dan itu pun juga tidak ada kursi melayang, meja melayang, gebrak-gebrak meja itu tidak ada. Karena Kalau gini. Kongres PAN itu karena perdebatan serius. Jangan dikaitkan dengan gitu dong. Ini para pelaku di sini. Kalau Nggak dialas dulu, saking seriusnya. Saking seriusnya. lanjut. Karena di Undang-Undang Pemilu itu ada 5 hal prinsip yang dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai sekarang Malik esensial yang tidak pernah berubah. Ada Adam Levine juga, Mas. Adam Malik Nah, sekarang. soal permalikan ini, Bos. Oh ya ada. Satu, soal sistem pemilu. 2, soal alokasi kursi per dapil. 3, soal parliamentary threshold. 4, soal presidential threshold. 5, soal konversi suara menjadi kursi. Ini 5 hal. Ini 5 hal prinsip di Undang-Undang Pemilu yang menyita waktu berbulan-bulan. Yang saya link ini ya, Mas ya. Gitu. Macam-macam. Konversi suara menjadi kursi kemarin dirubah dari sistem kuota hari, ya. varian hari Iya. menjadi sistem divisor varian Sanlek murni. Iya. Nah, itu berdebat. Mantap. Nyebutnya aja udah pembuat undang-undang nih, Bos. Ya, Fase masih banget. hafal, Bos, masih hafal. Jadi 5 prinsip ini yang menjadi pertengkaran intelektual. Kalaupun ada kursi Di pansus melayang itu undang-undang karena pemilu. inilah minimal 5. Kalau mau ada kursi melayang karena 5 hal ini dong. Jangan soal usia. Usia pada waktu itu diputuskan 40 tahun. Alasannya apa sih? Ya Nabi Muhammad itu kan diutus menjadi Rasul, diangkat menerima wahyu pertama kan umur 40 tahun. Agar ada rasa pemahaman lebih dewasa, lebih bijaksana. Itu yang dibuat narasinya. Ya oke lah dari 35 dirubah menjadi 40 tahun. Oh, nggak ada Udah. yang... Oke, setuju. Setuju, semua setuju. Dan tidak ada voting. Oh gitu. Tidak Bang. ada, karena bukan Ada 5 prinsip itu. Ada dissenting opinion nggak, Oh, Mas? tidak ada sama sekali. Jadi Serius, Mas? serius ini. Kok debatnya sampai ugal-ugalan sekarang ini? Nah, itu Artinya kan kan- MK. Artinya kalaupun itu dirubah kan nggak ada yang Ya, biasa aja yang, gitu. Yang ngamuk juga harusnya kan. Nggak Karena ada. Dulu nerima juga. Nggak Kalau ada dari perdebatan. 35 ke 40 nggak santai, Bos. Iya. Itu kan di luar 5 hal prinsip ini. Publik, masyarakat pemantau pemilu ada concern nggak, Mas? Ada. Nggak soal usia ini. Nggak Dulu. ada, udah atur aja lah mau 35 mau 40. Ini pemantau pemilu nih. Ya, nggak ada perdebatan. Masyarakat sipil pro demokrasi Nggak juga ada. nggak ada. Kan masyarakat sipil yang pro demokrasi itu kan setiap rapat yang terbuka di Pansus Undang-Undang Pemilu kan mereka hadir di situ. Betul. Ada Mbak Titi juga tuh ya. Mas. Ada Macam-macam. perludem segala macam Iya, itu. Mereka hadir semuanya di situ. Rangkutis. Ya. Dan tidak ada perdebatan krusial soal usia itu. Yang 5 ini udah dipantau. Oh, yang betul. 5 ini berbulan-bulan, Bos. Berbulan-bulan, Mas gitu. Budi, Mas Hari. Jadi memang sangat prinsip karena apa? 5 ini menyangkut hajat hidup partai politik. Soal parliamentary threshold misalnya. Gini perdebatannya. Semakin tinggi nilai parliamentary threshold, maka akan terjadi suara yang disproporsional. Hilang ya. Karena dengan semakin tinggi tingkat disproporsionalitas, maka akan menurunkan legitimasi pemilu. Pemilu. Karena ada suara-suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu hilang ke laut, Kalau hilang nggak apa-apa juga. ya kan? Hilang ke Kalau- laut. Kalau hilang satu perdebatan, Mas. Itu. Tapi kalau suara yang ke laut ini didaur ulang kan repot juga kan oleh pemain-pemain ini kan. Kalau sudah hilang ke laut nggak bisa lagi. Ada kan Nggak bisa prakteknya lagi. kan bisa, Mas. Ah, itu bukan hilang ke laut, Mbak. Ya. Hilang di darat itu. Suara-suara Nah, kayak gitu. daur ulang. Jadi ini kan namanya matematika pemilu. Jadi
untuk penentuan soal nilai-nilai parliamentary threshold, presidential threshold, itu juga harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip kepemiluan dong, gitu. Malah dulu ada partai politik, nggak usah sebutkan partainya, parliamentary threshold 7%, katanya. Wah, gimana ngomong 7%? Orang partainya juga tidak sampai 7%. Nah iya, kayak gitu loh. Gue baru mau gue celetukin. Jadi padahal bukan tiga besar tuh kayak partai gitu itu. itu. Iya, gue tahu tuh cerita itu. Kayak gitu itu harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip kepemiluan. Ada matematika pemilu, ada fisika pemilu. Oh, bukan rasa-rasa itu ya, Mas? Tidak berdasarkan kepada tiba akal, tiba rasa, tiba narasi. Kecuali umur tadi tiba akan tiba rasa kayaknya tuh. Oh, enggak. Kalau umur sih ya terserah saja. Iya maksudnya tiba-tiba dan ya udahlah gitu loh. Ya sudahlah gitu. Iya. Bukan hal yang krusial. Nah, Mas. Pada 2 kali pembahasan 2 pansus undang-undang pemilu. Tapi JNJ aja semuanya. Iya. Tapi realita politiknya itu kan yang menjadi perdebatan sengit dan pembahasan dari segi moral, etik sampai kita filosofinya Jawa, filosofi Eropanya, apa dibahas tuh macam-macam. Iya, bertemu Biologis. East and West di dalam usia Iya, ini kan. dari biologis apa dokter ngomong ya Mas, orang macam-macam Mas yang bicara soal keumuran ini akhirnya Iya, ini jadi keumuran. Iya, keumuran ini bos usia. Ya, itu. Nah, apakah ini juga akan nanti diusulkan untuk direvisi juga, Mas? Kan masih Anda ini jadi panitia lagi. Saya rasa mau direvisi mau enggak ya terserah saja ya. Itu kan umur 35 oke, 40 tahun juga oke gitu loh. Kalau dari kami sih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kalau sudah bersifat final artinya keputusan itu berlaku dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat untuk merubah atau merevisi keputusan itu. Mengikat artinya mengikat bukan hanya kepada para pihak yang mengambil keputusan, tapi pada seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Mantap. Tapi artinya nggak ada masalah kan? Tidak masalah kan Mau dirubah nanti kita kan sudah nomor urut 2, ya kan? Oke. Mas. Victor. Gubernur NTT Mas. Itu teman saya. Mantap. Lakosdat namanya. Oke. Nah, ini pertanyaan bagian-bagian akhir nih. Ya. Ini paling seru nih. Jangan yang sulit-sulit. Ya, sebagai tetua OKP nih, Mas. Ini rame nih di medsos-medsos kan. Caimin PMII, Anies HMI, Ganjar GMNI, Mahfud MD HMI gitu kan. Prabowo TNI gitu kan. Mas Gibran HIPMI. HIPMI ya. HIPMI. Tahu gua. Nggak tahu ya. Kita nggak punya akar di situ. Pitanya terlalu mikro. Nah, gimana? Masih perlu nggak sih OKP ini masih relevan nggak sih menurut Mas Yoga sebagai seorang tetua OKP mahasiswa ini? Iya, dan jadi pertarungannya bukan hanya pertarungan partai, Tapi PDI versus iya. Nasdem, Gerindra versus PKB, enggak. Ini tadi OKP versus OKP. Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda OKP ya. Sampai ke depan menurut saya sangat penting karena organisasi mahasiswa, organisasi pemuda itu adalah lembaga kaderisasi bagi tunas muda bangsa untuk digembleng, kemudian dikader untuk ditingkatkan nilai intelektualitasnya, rasa kebangsaannya kepada bangsa Indonesia, rasa pemahaman terhadap nilai-nilai sosial budaya politik bangsa, dan meningkatkan proses integritas pribadi sebagai seorang manusia Indonesia. Sangat penting karena dulu ya ada zaman di mana NKK-PKK kemudian terjadi proses perubahan, dan sekarang kampus itu hanya menjalankan 3 fungsi tridharma perguruan tinggi kan. Nah, aspek-aspek humanioranya ada dimasukkan di kampus, tapi kadernya sangat kecil sekali. Padahal kan seorang mahasiswa itu bukan hanya dia dicetak menjadi seorang robot yang mengerti tentang dunia yang bersifat fakultatif, yang spesialistis, tapi dia sebagai manusia Indonesia yang paripurna, sebagai sarjana,
dia juga harus berpikir general, komprehensif. Jadi seorang mahasiswa kedokteran hewan seperti saya, gitu, dia harus belajar ideologi, politik, sosial, budaya. Mas Yoga Mas- tuh dokter hewan. Mas Budi apa? Fisip. Seorang FISIP, dia juga harus membaca buku-buku agama, buku-buku ideologi, buku-buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain. Artinya pembatasan keilmuan itu digunakan penting untuk ya kebutuhan era modern dan era digital. Karena itu bisa menjadi basis ekonomi dia, Iya. basis intelektual dia, dan basis eksistensinya dia. Tetapi dia sebagai seorang manusia, dia juga harus mengembangkan ilmunya tidak hanya bersifat spesialistis, ansih, tapi dia juga harus berpikir komprehensif. Humanioranya tadi Mas. Aspek-aspek humanioranya itu penting. Dan itulah yang disediakan oleh OKP dan organisasi mahasiswa. Oh iya, Pak Prabowo ini Bansar kata Mas Nusron. Jadi baru tahu gue Iya, itu ya. 28 tahun Iya, katanya. anggota kehormatan. Anggota kehormatan Bansar. Kalau Mas Gibran ini Apa? Karang Taruna. Karang Taruna, iya betul dia memang. Ketua Ya, Iya kan? ketumnya Didik Mukrianto. Ini salah satu petingginya lah. Petingginya, Pokoknya ada di Karang baliho Taruna. lah pokoknya. Iya. Iya, ada di baliho Karang Taruna ada itu kawan ini. Iya, ada. Pak Bahlil? Pak Fahli Lengkap. Itu bintangnya agak banyak. Oh, soal OKP-an ya. Iya, Pak Pak Jokowi yang kurang malah ya OKP ya. Pak Jokowi nggak ada ya Mas? HIPMI. Hipmi Solo. OKP juga ya? Ya. Ya bisa HIPMI. dianggap lah sekarang jadi OKP. Jadi artinya kalau menurut saya itu masih penting Nah, dalam diterapkan. peta politik gimana OKP ini? Apakah pertarungannya betul seperti yang dibayangkan nih PMI versus GMNI, GMNI versus HMI gitu Mas? Ya itu Atau ini hanya sekat-sekat fata morgana aja sebenarnya? bukan fata morgana. Itu kadang teman-teman menariknya dari jalur ke belakang gitu. Backgroundnya apa? Gitu. Hanya background saja gitu. Kayak Mas Anies, Prof Mahfud itu backgroundnya kan HMI gitu. Caimin backgroundnya PMI gitu. Jadi Mas Ganjar backgroundnya GMNI. Jadi semuanya itu adalah mempunyai background organisasi mahasiswa dan pemuda. Jadi bukan hanya menjadi masuk kuliah itu bukan hanya untuk dijadikan robot yang mengerti tentang hal-hal yang spesialistis, tapi juga sebagai tunas muda bangsa juga harus berpikir komprehensif, masuk organisasi agar punya pandangan yang lebih luas, yang lebih lengkap, yang lebih menyeluruh terhadap situasi untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Nah, petanya dalam politik ya, 2024 ini memang serumit itu pertarungannya, Mas. Sekeras itu antara HMI, GMNI atau memang semuanya tersebar di semua juga gitu kan. Kalau kita tahu kan Pak Bambang Susatyo Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Pak Arsyad Rashid juga pemuda Pancasila ternyata kan. Iya. Ya kan? Mat Ali juga. Pak Mat Ali juga pemuda Pancasila Mas gitu. Anies pun udah Pancasila tapi baru dilantik. Oh iya, Mas Anies juga gitu. nyusul. Apakah petanya secair itu atau Ya memang cair. Mas Bambang Susatyo itu kan juga presidium KAHMI sama saya. Oh iya. Mat Ali itu mantan Bandara Umum HMI Cabang Palu sama saya. Nah, mau apa lagi? Iya, susah bos. Baku campur ini. Pak Mahfud Baku kan? campur Pak Mahfud sama saya HMI. presidium KAHMI Cabang Iya. Jogja dulu. Iya. Jadi kan? memang gini, ada semua itu ya. ada semuanya dan itu sangat menarik dan sangat membantu bagi bangsa dan negara bahwa yang namanya organisasi mahasiswa, organisasi pemuda jangan dimatikan. Biarkan mereka itu berekspresi, nakal, bandel, Wah, betul nih. dan harus dipelihara itu nilai-nilai kebandelan, nilai-nilai kenakalan. Kalau perlu difasilitasi ini Mas. Iya, kalau perlu difasilitasi, apa mau demo, mau apa-apa gitu. Jadi itu menjadi aset bangsa loh, mereka itu, agar mereka bisa berpikir merdeka, berpikir kritis, berpikir solutif, berpikir yang ngawur-ngawur nggak apa-apa. Iya. Namanya juga mahasiswa, kan tidak seluruhnya mahasiswa itu harus benar. Iya. Dia melakukan sesuatu hal, kalau salah kan dia dapat pahala satu dan dia mengerti apa kesalahannya Ini ijtihad ya. untuk berbuat yang lebih baik Pahala, lagi. iya. Bagus. Jadi memang
organisasi mahasiswa itu sangat penting buat masa depan bangsa. Dan kalau misalnya politiknya sangat terpolar, kaku di atas, kalau kita menjadi anggota dari OKP ini ada back channel communication yang bisa dibangun, jadi jembatan-jembatan komunikasi yang Saya bisa ingat cerita Pak JK. menghubungkan para elit Waktu Pak ini JK diminta urusin masalah Aceh dulu. Ya kan? Gagal, susah berkomunikasi, tiba-tiba Pak JK datang situ. Saya lihat pengurus GAM ini semuanya ternyata HMI. Gitu. Mantap ya. Hai Dinda, sini dulu. Saya ajak makan di Medan, selesai itu masalah katanya. Jadi iya itu ada ini ya, mencairkan komunikasi karena ya nanti mereka juga yang kemudian menjadi ini ya, apa namanya, ada di pucuk-pucuk degenerasi kepemimpinan politik gitu kan. Iya, jadi kayak kami itu kita bisa memahami posisi kita masing-masing dan bisa saling bertoleransi, tetapi tidak meninggalkan persahabatan meskipun berbeda. Nah, penting kan itu kan? Penting. Jadi pertarungan di pemilu itu setiap 5 tahun sekali akan ketemu, akan kita temuin dengan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Jadi terlalu banyak alasan untuk bersanding ini terlalu banyak ya. Iya. Banyak sekali. Dan tidak ada alasan untuk baper-baperan terlalu lama. Itu aja. betul. Karena semua Usah. kawan. Semuanya kawan. Gitu. Semuanya pernah ternyata kita satu LK, Bu. Ya kan? Iya kan? Oh, PKD bareng kita. Gitu bisa Dia gitu Mas. PMI ini, Lu PMI kan? PMI iya. Adik saya PMI. Iya. Adik saya PMI Bali juga, Mas. Jember, ketua umum ketua PMI Cabang Jember. PMI. Organisasi ini. Nah, coba kalau gini pertanyaannya biasanya pertanyaan standar nih. Terakhir nih. Ini kalau di semuanya ada HMI, kalau ada pertanyaan gini gimana jawabnya? Ini arahan gimana nih Kanda? Coba kasih arahan dulu buat Dinda Bang di sini Bang. Arahan kepada seluruh anggota kami, bekerjalah baik-baik di tempat kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi di